Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ingin membahas kali ini informasi situasi terkait dengan Manchester United tentu saja ya. Ada terkait dengan manajemen dan juga pemain pastinya. Oke, gua akan mulai dulu dari kabar Paul Pogba. Paul Pogba, Fabrizio Romano ini mengatakan kalau apakah ada potensi Paul Pogba ini ke Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan, gua kutip dari United Exclusive, saya tidak memiliki konfirmasi di tahap ini, tidak ada yang konkret, tapi kalau ada sesuatu yang berubah, kita akan memberikan update terkait dengan hal tersebut. Jadi ini juga saat ini untuk juga menjawab ya spekulasi yang terjadi terkait dengan Paul Pogba bahwa belum ada konfirmasi konkret seperti itu. Dan di sisi lain ini juga menurut gua ya menunjukkan kalau segala sesuatu masih bisa terjadi, masih terbuka. Kalau memang tidak, pasti sudah ada konfirmasi ataupun informasi ataupun juga berita yang semacam kayak menolak ya kabar bahwa Paul Pogba akan ke Manchester United, tapi saat ini belum ada ya, jadi segalanya masih terbuka. Dan bagaimana gue melihat hal ini, gue sudah pernah bikin videonya ya, jadi tidak harus gue bahas lagi di sini. Christopher Vivell ini akan stay di Manchester United sebagai Director of Recruitment. Klub happy dengan pekerjaan dari Christopher Vivell dan akan menunjuk dia dengan status permanen, Christopher Vivell. Nampaknya memang ada keselarasan dengan filosofi rekrutmen dari Manchester United, di mana bukan lagi mengambil pemain-pemain premium ya, tapi lebih ke pemain muda dengan ya harapan valuasi akan meningkat, lalu juga mungkin masa di Manchester United juga bisa lebih panjang ya. Tapi di sisi lain itu tentu saja butuh kehati-hatian karena pemain muda belum jadi rata-rata seperti itu, masih harus dikembangkan lagi baik itu secara teknis maupun non teknis. Di musim dingin kemarin Patrick Dorgu ya bersama dengan Aiden Heaven juga dihadirkan di Manchester United. Dan terkait dengan pemain juga disebutkan Manchester United, gua kutip dari Sport Witness, Manchester United siap untuk membayar 50 juta pounds untuk berarti sekitar 60 juta euro untuk mendatangkan Ousmane Diomande. Ini merupakan target untuk Ruben Amorim. Chelsea juga menginginkan sang pemain ya. Dan ini disebutkan bisa jadi akan ada perang penawaran gaji. Diomande saat ini menerima 8.000 euro per pekan, jadi sangat rendah sekali. Tapi kesepakatan selanjutnya disebutkan bisa jadi dia akan meminta peningkatan gaji yang sangat tinggi, dengan bisa saja kedua klub ini berusaha untuk saling mengalahkan satu dan yang lain. Ya, gue sih sebenarnya kurang begitu suka dengan kabar seperti ini. Kenapa? Gaji dari pemain muda terutama ya, kalau terlalu tinggi, ada gaya hidup yang berubah, ada sikap dan lain-lain. Nah, nanti ada kaitannya dengan disiplin, terutama keadaan di luar lapangan. Gua nggak tahu sih, gua berharap tidak seperti itu sih. Artinya gaji sampai terlalu tinggi, mungkin 70 juta, 70 ribu, 80 ribu. Menurut gua tuh terlalu tinggi. Apalagi lonjakan dari angka yang diterima oleh Diomande tadi itu ya. Oke. Kabar lainnya yaitu dari Ekrem Konur. PSG, Manchester United, Chelsea, Arsenal semua ini menjadi favorit untuk mendatangkan Victor Osimhen di musim panas kali ini. 2 tahun yang lalu di musim panas juga Victor Osimhen dikait-kaitkan dengan Manchester United, tapi tidak pernah terjadi ya. Harga pada saat itu juga terlalu tinggi. Tapi bagaimana dengan saat ini, keadaan menurut gua berubah lagi nih. Keadaan Osimhen dengan Napoli memungkinkan banget, dan ini juga dikonfirmasi oleh oleh Fabrizio Romano ya, bahwa pintu sangat terbuka lebar-lebar untuk meninggalkan Napoli di musim panas kali ini. Dan Manchester United butuh kualitas yang lebih tinggi lagi di lini depan. Victor Osimhen masuk perhitungan, masuk pertimbangan. Itu kabar dari beberapa media. Dan saingannya pun juga menurut gue dalam tanda kutip berat-berat ya. PSG, Chelsea dan juga Arsenal, dimana
Paling tidak Arsenal dan juga PSG akan berlaga di Champions League, tapi tidak dengan Manchester United saat ini. Gua nggak tahu kalau Manchester United juara Europa League akan ke akan ke Champions League ya kan. Dan juga hal-hal lainnya sih, menurut gua keadaan tim mungkin yang lebih kondusif, misalnya ya Manchester United belum pada tahap seperti itu saat ini, dan itu bisa jadi juga pertimbangan dari kubu pemain. Tapi menarik ini ya, lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United Victor Osimhen. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Cuff offside, Manchester United dilaporkan bersiap untuk mencoba 80 juta euro untuk mentransfer pemain belakang Barcelona Jules Koundé di musim panas. I don't think so. Gue tidak berpikir ini kabar yang benar, hanya mungkin rumor ya. Angka terlalu tinggi. Gue nggak berpikir ini ini sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manchester United, terutama harga juga 80 juta euro, ini terlalu tinggi. Balik lagi ke Ekrem Konur, Manchester United juga Barcelona ini terus mengikuti Giovanni Quenda beberapa bulan ke depan dan sangat mengapresiasi talentanya. Mereka telah berbicara dengan agennya dan menjadwalkan pertemuan baru untuk mengeksplorasi negosiasi lainnya. Ya, walaupun sempat bersama dengan Ruben Amorim di Sporting CP, tapi nampaknya ini bukan jadi jaminan 100% sang pemain akan mau ke Manchester United. Tentu saja keadaan di Manchester United, ya bagaimana proyeksi masa depan klub, keadaan klub saat ini, hubungannya dengan manajemen, prestasi, di mana mereka sedang akan berkompetisi musim depan di Eropa terutama dan lain-lain. Menurut gue ini pastinya akan menjadi pertimbangan dari kubu Quenda sih, menurut gue. Jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan, dan Manchester United faktanya nampaknya akan memiliki saingan juga nih. Jadi itu bukan hal yang nyaman mungkin ya, tapi bagaimanapun juga Manchester United butuh mendatangkan pemain di musim panas nanti. Kabar lainnya mungkin gua akan tutup juga ya video kali ini dengan informasi lini depan lainnya nih dari Give Me Sport. Manchester United dilaporkan percaya diri kalau Matheus Cunha akan bergabung dengan mereka di musim panas kali ini. Mereka siap ya untuk melakukan penawaran dan mengaktifkan release clause senilai 62 juta pounds. Disebutkan bahkan bahwa Matheus Cunha ini merupakan target nomor satu untuk posisi depan, dan Matheus Cunha sendiri pun juga sangat menyukai Manchester United atau merupakan fans yang besar kepada Manchester United, kurang lebih seperti itu. Tapi 62 juta release clause untuk Matheus Cunha, pemain yang saat ini tampil luar biasa menurut gue bersama dengan Wolves. Walaupun Wolves sendiri juga berada di papan bawah, tapi bagaimana kontribusi dari Matheus Cunha fantastis ya. Matheus Cunha sendiri ternyata dalam perjalanannya sempat nih bersinggungan dengan Red Bull Group, di mana Christopher Vivell juga pernah ya kan di Red Bull Group, lebih tepatnya di musim 2018 sampai dengan 2020. Jadi pada saat itu Matheus Cunha ini berada di Red Bull, dan kalau gue lihat gue berusaha untuk membuka di mana ya ketika 2018 Christopher Vivell ternyata ketika 2018 ya dia sudah berada di Red Bull Salzburg, dan pada saat itu sampai dengan 2020 ya, dari 2020 dia menjadi technical director di Red Bull Leipzig. Jadi mungkin data ataupun informasi dari Matheus Cunha ini sudah dimiliki oleh Christopher Vivell. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya, pemain berusia 25 tahun yang sempat juga membela Atletico Madrid, dan saat ini di Wolverhampton ada total 56 pertandingan bersama dengan Wolverhampton dari tahun 2023 dan telah mencetak 24 gol secara total. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.